Oke, kita mulai. Oke, saat ini saya bersama teman saya yang baru. Artinya teman untuk di konten horor Caruban Misteri Channel. Hari ini yang bersama saya bernama Bocil. Panggilan sehari-harinya Bocil ya, karena dia size-nya tingginya segini ya. Usia dia 27 tahun dan saya sudah meminta izin kepada ibunya karena dia memang sudah tidak punya ayah. Ibunya telah memberikan izin kepada saya, walaupun sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sering berbicara dengan ibunya mengenai anak ini ya, si Bocil ini. Jadi dia memiliki kelebihan, mungkin secara umum bisa dikatakan anak yang indigo. Bahasa internasionalnya indigo lah, seolah-olah gitu. Dan beberapa kali ibunya sering mendapati dia berada di samping rumah kalau malam, karena dia kalau malam nggak suka tidur, jadi selalu bisa tidur kalau selepas subuh ya. Dan dia rajin sholat ya, selepas sholat subuh dia tidur. Nah kalau malam kegiatan dia suka menjaga motor-motor milik kakaknya. Artinya kakaknya ini memiliki usaha bengkel. Jadi motor-motor yang sedang diservis oleh kakaknya itu ada beberapa, dan dia suka menjaga motor-motor di simpanan tempat bengkelnya itu. Nah, ada yang unik, dimana Bocil ini kalau kata ibunya suka melihat si Bocil ini berbicara dengan makhluk halus. Dan sering kali, beberapa kali ibunya memergoki melihat dia berbicara dengan makhluk halus, terutama kuntilanak. Dan itulah menjadi sebuah penasaran saya di saat kakaknya itu menghubungi saya menceritakan tentang si Bocil ini ya. Bagaimana efeknya nantinya kalau anak ini memiliki kelebihan seperti itu, ataukah itu sebuah kekurangan atau apa gitu. Jadi setelah kita komunikasi dengan ibunya dan kakaknya, saya katakan ini bukan suatu kelebihan ataupun sebuah kekurangan, tapi bagi dia memang hal yang biasa. Jadi untuk ibunya atau kakaknya saya hanya meminta udahlah, anggap saja wajar gitu, jangan dianggap yang ketakutan lah atau hal yang gimana, karena bagi dia sudah hal yang biasa dan sudah terjadi bertahun-tahun sejak kecil mula dia, sejak usia 6 tahun kata ibunya. Dan uniknya kalau saya melihat anak ini sering didatangi makhluk itu karena makhluk halus atau sebangsa jin itu sayang sama dia. Dan entah gimana caranya ataupun gimana, kadang-kadang dia suka bisa memanggil. Nah ini yang penasaran saya, lalu saya tanya kepada dia, Bocil, bagaimana kalau memanggil makhluk halus gitu kan? Oke, yang kira-kira mudah bagaimana? Karena selama perjalanan saya untuk memanggil makhluk halus itu kan tidak mudah, sesuatu hal yang tidak mudah. Jadi kadang-kadang saya menggunakan terasi ya, atau belacan gitu, bonggolan gitu kita bakar di lokasi, dan ikan asin petek itu, kalau orang Cirebon bilang ikan asin petek yang dibakar lalu ditancapkan di 4 sudut lokasi yang mau jadi kita kan target di mana makhluk tersebut akan bisa nampak. Tapi karena saya ingin mengetahui kelebihan si Bocil ini, akhirnya dia hanya minta hiu. Dia minta hiu yang beraroma akan melati. Nah, jadi sore tadi saya cari, alhamdulillah kita dapat, dan aromanya wanginya bagus melatinya, dan jumlahnya juga banyak. Kalau di Cirebon harga 25.000 ya, tapi jumlahnya banyak, jadi sisanya bisa buat aromaterapi di rumah. Oke, nah ini saya jelaskan dulu, ini lokasi yang kita datangi ini sebelumnya pernah didatangi oleh Kang Ujang Bustomi. Waktu itu mendatangi seorang tokoh dukun santet perempuan yang namanya Nyi Ratu Dewi. Nah, Nyi Ratu Dewi ini didatangi oleh Kang Ujang, dan ada di kontennya Kang Ujang Bustomi itu ada judul mendatangi Raja Dukun Santet Si Ayu Majakuning kalau nggak salah itu ya. Saya mau bincang-bincang aja terkait keilmuan Nyi Ratu yang konon katanya sebagai ketua dukun santet Ciayu Majakuning. Waduh, luar biasa ini. Bener itu Nyi Ratu? Ya. Itu sejak kapan dinobatkan sebagai ketua santet Ciayu Majakuning? Semenjak tahun Akhirnya bikin penasaran saya. Kenapa bikin penasaran saya? Karena ini kawasan sini ini jauh dari masyarakat sekitar. Jauh ya. Ya nggak jauh banget sih. Hanya saja ada beberapa
kabar di kawasan sini setelah diusirnya praktek perdukunan di sini karena seringnya adanya parkir mobil motor yang nggak jelas dari mana, dan itu datangnya ke sini dan akhirnya diketahui ada bentuk-bentuk ritual gitulah, akhirnya oleh aparat kampung setempat itu diusir. Jadi dia tidak boleh melakukan praktek di sini. Dan entah apa, mungkin efek dari bentuk ritual ada sesaji kah atau apa yang sering memanggil-manggil makhluk halus atau apa. Akhirnya ada laporan warga yang melintas habis maghrib atau apa sering melihat ada penampakan di gubuk tempat ritualnya si bekas ritualnya si Nyi Ratu Dewi tersebut gitu. Dan nggak tahu juga apa betul atau tidak, tapi setidak-tidaknya saya sudah mendengar kabar bukan sekali dan bukan dari satu orang. Karena sebelumnya saya memang penasaran untuk kedatang ini, emang ingin menemui ya yang si tokoh dukun santet si Nyi Ratu Dewi tersebut. Tapi akhirnya saya bisa sini, sayangnya kita sudah nggak tahu dia pindah kemana, saya nggak tahu. Oke, kita langsung maju ke sana, ke lokasi gubuk tempat prakteknya si Nyi Ratu Dewi, si tempat dukun santet tersebut, dan kita akan lihat seperti apa Bocil melakukan ritualnya dan bagaimana cara dia memanggilnya. Oke, Bocil pegang nih, saya ambil kamera lagi. Oke, nanti dulu jangan maju dulu. Aduh, dia kan nggak kedengeran ya. Artinya nih jalannya agak gelap. Ayo kita jalan sana. Oke, nah di sini lokasinya oke. Ini gubuknya ya. Ini gubuknya si ini. Oke, saya atur pencahayaan lagi. Oh, jadi kalau sekitarnya nih seperti ini ya. Ini kebun bambu ya, bambu sini. Nah ini tak hanya tembok aja, tapi nggak hanya bekas bangunan aja ya. Memang sepi banget sini. Jadi yang melintas sini hanya sesekali aja orang melintas atau apa. Pohon. Ini pohon apa ya? Semacam pohon jati nih kalau nggak salah. Aduh, auranya dan juga tercium aroma-aroma yang kurang ini ya. Oke, saya mau coba melakukan sesuatu di sini bersama Bocil. Oke. Barangkali ada suatu cara yang Bocil praktekkan ya. Coba saya atur cahaya sini. Karena Bocil bilang kalau untuk sesi pemanggilan jangan ada pencahayaan yang terlalu berlebih, karena akan mengundang ataupun membuat yang diundang itu tidak mau muncul, katanya begitu. Oke, maju sini. Oke. Manggilnya di sini atau gimana? Oke. Bentar, saya atur kamera lagi, bentar. Karena ini momen yang bagus ya. Kita harus atur posisi badan juga, jangan sampai penampakan itu tertutup oleh badan. Duduk aja lah kalau gitu. Bocil, duduk aja, duduk ya, duduk. Oke, duduk. Duduk aja, duduk. Dah, duduk. Kita bakarnya di sini ya. Bakarnya di sini ya, bentar ya. Oke, saya atur. Sorry, ya, karena ini memang harus kita atur, jangan sampai posisi badan kita ini menutupi penampakannya itu. Oke. Tapi saya yakin ini bisa nampak itu. Dan posisi Bocil di sini ya. Biar jelas. Tuh, dia duduk di sini. Tuh, nanti dia akan coba panggil. Oke. Mau tahu dia cara manggilnya seperti apa? Oke. Kita akan ke sini. Nah, gini deh. Jelas agak mundur lagi dikit. Nah, hanya oke nih gini nih. Set. Kita
Kita atur sini, pencahayaan kita atur, jangan sampai terlalu terang. Oke, kita ikuti seperti apa gayanya bocil memanggil penampakan tersebut. Bocil, ini dibakar berapa? 3, 2, atau 1? Oh, 1 aja, 1. Oke. Kita akan bakar 1 bio ya. Ini. Ada alasan kenapa dia minta begini. Katanya yang bangsa begitu yang selalu dianggap dia teman suka dengan aroma ini. Jadi ini hanya media membuat si target ini senang, itu aja, nggak ada hal-hal yang gimana. Oke, seperti apa cara manggilnya kamu? Saya di belakangnya. Sok kamu panggil bagaimana dia. Bulanak. 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 Alah ya. Walah iya tuh. Nah. Dia muncul. Bulanak. Belum. Hilang lagi tadi tuh. Nah, itu muncul lagi tuh. Nah. Itu yang penunggu sini ya dia tuh atau apa? Atau tapi betul penunggu sini ya? Nah, dia kalau saya bicara begini dia harus dekat dengan telinga dia baru kedengaran. Dia bersahabat, jahat atau enggak kalau dia tuh? Oh, deweknya orang galak ya, deweknya sih ning bocil beli galak ya. Mana beli galak ya? Oh, jadi kata bocil tidak galak atau apa. Jadi saya rasa itu memang dulunya piaraan si dukun tersebut gitu. Kayaknya dia senang tinggal di gubuk ini gitu. Dia minta apa? Jajalukan beli kun ya, si nok kun ya, jajalukan beli. Jaluk apa? Oh, masih beli jaluk apa beli ya? Nah, dia rupanya cara komunikasi dia begitu. Mungkin telinga dia nggak dengar, tapi batin dia yang berkomunikasi dengan dia gitu. Hilang. Tapi dia masih di situ. Iku masih ning kono beli konek. Masih di kono. Mana nih? Ayo wes. Udah bangun pindah yuk. Coba sini. Yuk, ke mana? Ada mana? Mana dikit? Ada dikit. Tapi kita penasaran juga. Kita mau coba datangi, masuki. Bocil, kamu di sini aja diem ya. Kamu diem sini ya, diem sini. Saya mau ke situ. Ya, diem. Kamu di sini. Saya penasaran dengan tempatnya. Coba saya mau memasuki kawasannya. Ini bocil pegang ini. Nih. Udah, bocil, diem sini dulu ya. Diem sini, diem.
Kita mau tahu tempat ini seperti apa. Ada apakah di sini? Aduh, ini langkah kaki saya harus hati-hati di sini. Sebetulnya ada warga sini yang menemani ya, tapi dia tidak berani. Dia hanya berada di tempat sana, ujung jalan, sambil menjaga motor ya. Karena kita parkir kendaraan kita di pinggir jalan, karena tempatnya sangat sepi. Aduh, kok jadi deg-degan. Aduh, kita coba masuki pelan-pelan. Aduh, saya berpegangan pada ini. Aduh, si bocil bersin-bersin. Oh, tempatnya begini. Tapi ada pakaian. Ini gantungan baju. Ini apa ya? Aduh, ini langkah kaki saya khawatir nih. Khawatir. Oh, ini pemanas air. Tapi ini aliran listriknya kemana ya? Ini jauh dari warga. Tapi ini pakaian dalam. Oh, rupanya benar-benar ditinggal ini. Kabur. Itu sarung-sarung atau apa itu ya? Aduh, merinding banget ya. Nah, jadi tadi posisi si Kunti ini di sini ya. Waduh. Ada bekas tripod lagi. Oh, rusak, tripod rusak nih. Ini mic. Wah, suka karaokean rupanya. Wah, kuntilanangnya karaokean. Suka karaokean. Waduh. Nah, ini tempatnya begini ya, gubuknya ya. Aduh. Aduh, ini gunduknya apa ya? Semoga aja bukan mayat. Kalau ini mayat, aduh gimana nih? Oh, alat-alat besi. Apa ya? Untuk apa ya? Aduh, saya sudah diperingati oleh yang menemani saya yang nunggu yang di parkiran ya. Untuk alat-alat di sini, ini dulu jangan diapa-apain dulu karena masih jadi pantauan aparat kampung ya. Jadi jangan sampai merusak aset ataupun alat barang-barang sinilah, karena kita ini sengaja memasuki secara paksa ya. Bentar, ini baju laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ini pakaian dalam. Rupanya ini celananya si dukun santet tuh. Dipegang lagi, gila. Ini celana dalamnya si dukun santet. Oke, kita keluar lagi. Kebetulan sih tadi kedengaran si bocil ini bersin-bersin aja nih. Aduh. Aduh, ini jalannya kayak begini nih. Aduh. Aduh. Harus hati-hati. Salah injak jatuh. Masalahnya ini bukan masalah beratnya hidup, tapi ini masalah beratnya badan. Ini jebol, cilaka dah. Aduh. Tuh bocil sudah di sini lagi. Oke. Ya, satu lagi. Sebentar bocil. Nah, bocil di sini lagi. Bocil di situ lah. Oke. Saya pasang tripod lagi. Untuk saya mau sedikit menutup sesi sekarang ya. Oke, gini atur up. Oke lah, begini cahayanya biar nggak terlalu terang. Oke, sini kecil, sini bocil. Duduk aja, duduk sini. Nah, jadi ini gubuk yang kita datang ini sudah saya kondisikan dia
bisa dipanggil oleh Bocil, dan Bocil sudah membuktikan. Dan Bocil ini saya akui dia anak indigo ya, dengan faktor kekurangan dia, tapi ada kelebihan. Tapi ada kelebihan lain, nggak hanya urusan mistik kayak begini. Artinya dia secara insting dia tajam. Hanya saja saya nggak suka kalau ada orang-orang yang datang pada dia itu minta ramal, saya paling nggak suka. Artinya itu kan memaksa dia untuk berbuat takabur. Nah, saya sudah berbicara kepada orang tuanya, ibunya ya, karena dia udah gak punya ayah dan dia punya satu kakak. Apabila ada orang-orang yang datang pada dia minta ramal atau apa, tolong ditolak. Karena kalau di ajaran Islam itu udah nggak bener ya kan. Akhirnya kan memaksa orang percaya pada ramalan. Karena apapun, walaupun anak ini seperti ini, walaupun sering dikatakan jitu lah, kalau nomor mah wah tepat terus. Hanya saja jangan sampai anak ini dieksploitasi untuk praktek-praktek perdukunan, karena akan mengarah ke hal itu ya. Jadi anak ini ditanya inilah itulah, walaupun seringnya ada beberapa kerabatnya itu yang menanyakan ataupun minta diramalkan, misalkan hari dia ingin melakukan sebuah hajat atau pesta perkawinan kah atau hitanan, mencari hari baik, tanggal baik, itu selalu bertanya pada dia. Jadi hari yang dia sebut, tanggal yang dia sebut baru diikuti. Tapi akhirnya keyakinannya atas ucapan dia. Karena apapun, manusia tetaplah manusia dengan segala kekurangannya. Tapi inilah fenomena zaman sekarang, yang khawatirnya hal-hal kayak gini dicari gitu kan. Kalau saya bawa dia, saya cuma mengkaryakan dia dalam arti yang hal yang positif gitu, tapi untuk menjadikan karya yang berisi edukatif, bahwa yang apa itu ramalan anak indigo atau apa itu jangan dicari, jangan dijadikan pegangan atau apa. Karena sebaik-baiknya hidup, memohon sesuatu, berkeinginan sesuatu, mengharapkan sesuatu, semuanya adalah pada doa. Karena jimat yang terbaik adalah doa. Karena kalau udah doa, itu pegangan yang paling kuat. Karena yakin, harus yakin, karena sudah janji Allah. Siapapun umatku yang meminta akan dikabulkan, itu kata Allah ya. Itu sudah janjinya Allah. Masa Allah bohong? Gak mungkin bohong kan? Nah, artinya kita harus yakin lah bahwa diri kita punya Allah. Jadi jangan percaya sama omongan dukun, apalagi si dukun yang duduk dengan tekun. Nah, itu nggak baik lah ya. Karena secara keimanan kita, secara halnya udah pasti akan rusak dengan hal-hal yang tadi ya. Nah, oke. Jadi balik lagi kepada hari ini saya ditemani oleh Bocil. Bocil itu bocah cilik dengan kelebihan dia yang sudah dia tunjukkan kepada saya ataupun nanti di halayak publik ya, dan untuk teman-teman subscriber di Caruban Misteri Channel. Bocil sudah berhasil menunjukkan sosok penampakan, jenisnya kuntilanak itu kalau nggak salah, ada kuntilanak. Dan kalau dia tadi bakar satu hiyo, dianya ada bahasa khusus dia tadi, mungkin terdengar ya cara dia memanggilnya dia. Akhirnya dia ada kemunculan. Tapi ini tetap saja saya belum berani ganggu tempat ini, karena apapun gitu kan, ini masih jadi barang bukti untuk aparat setempat. Karena terakhir berarti sekitar 1 bulan yang lalu diusir oleh warga setempat sini, karena warga setempat tidak menyukai ada praktek-praktek suara-suara itu ya. Ada praktek-praktek yang menyimpang, dianggapnya seperti itu. Apalagi dengan ada konten YouTube-nya di Kang Ujang Bustomi ya, yang di judulnya mendatangi Raja Dukun Santet Ciayu Majakuning ya. Jadi Kang Ujang Bustomi pernah gerbek gubuk ini. Udah. Biar. Ini ngeledek maning ya. Kayak weruh aja ganggu bae, kita lagi ngomong kayak weruh. Kayak weruh ya, kayak aja ganggu. Ya aja ganggu. Jadi kalau bahasa bibir dia dan oke, balik lagi. Jadi Kang Ujang Bustomi pernah datang ke sini untuk menegur sebetulnya dengan cara baik.
kaget aja. Nah, lah saya peduli lah, sok namanya apa nih, ledek maning. Kang Ujang Busomi pernah menegur baik-baik yang nama tokoh itu Nyi Ratu Dewi. Dan saya sudah cek di YouTube, ternyata ada, dia pernah bikin konten Nyi Ratu Dewi. Dan dia sudah diperingati baik-baik untuk praktiknya itu tidak baik. Rupanya nggak mempan, entah gimana lah karakter dia maunya seperti apa gitu. Yang jelas ada tokoh Kang Ujang Busomi itu menegur dan mengingatkan ya dengan caranya beliau ya. Rupanya dia pilih yang begitu-gitu, jadi akhirnya warga sini yang nggak sepakat ya dia buka praktek di tempat seperti ini. Aduh, kaget. Ada sosok hitam di sebelah sini. Hanya saja sayang saya berdua ya, dan ada Kang Muiz itu di depan sana, itu dia menjaga kendaraan kita di jalan sana ya. Dia berdua, dia nggak sendiri, dia berdua. Dia nggak berani ke sini. Gitu. Jadi saya yang ke sini berdua sama Bocil. Hanya saja sayangnya Mas Ardi sama Ki Gobang lagi nggak bisa ikutan. Mas Ardi sama Ki Gobang sedang berada di Padepokan Tapak Sewu. Wis ya, balik ya. Udah cukup ya, balik. Oke. Kita tutup aja sampai di sini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Mungkin saya akan bersama Bocil lagi menunjukkan hal-hal yang nggak hanya kayak gini. Mungkin ada yang lebih ya. Karena saya penasaran, dia menceritakan ada satu tempat yang katanya ada makhluk-makhluk tertentu yang temannya dia yang suka datang pada dia. Jadi saya sempat tanya di mana lokasi asalnya, dan dia beri tunjuk dan dia bisa panggil. Katanya wujudnya nggak umum, dia ada sempat gambarkan bentuknya. Waduh, ini bentuknya kayak begini gitu, hitam-hitam, pakai celana cawat atau semacam rumput ya begitu gitu, seperti orang pedalaman gitu tuh. Itu yang katanya, kalau bukan katanya, artinya kalau saya ambil kesimpulan sejenis makhluk bunian. Nah, ini makhluk bunian ini yang bikin penasaran, karena makhluk tersebut belum pernah saya dapatkan secara rekam ya, belum pernah kita dapatkan. Jadi mungkin dengan bantuan Bocil, aduh kaget, kucing ternyata, kucing atau apa ya, kaget. Nah, makhluk bunian itu akan coba dipanggil oleh Bocil. Oke, sampai sini dulu. Ucap salam kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, tempatnya bikin merinding, makin merinding juga di sini. Aduh, oke.